Halo Bang Fana, selamat datang di Rudy's Room. Apa kabar semuanya? Akhirnya gue baru sempat bikin kisah Fana lagi. Oh iya, buat kalian yang baru nemuin channel ini adalah segmen kisah Fana. Jadi di sini tempat kita berbagi cerita yang seru, yang serem, dan lain-lain. Jadi yang berhubungan dengan horor, supranatural, spiritual, dan sebagainya. Ada suara kambing. Oke, lanjut ke distrakan gara-gara kambing. Dan buat kalian yang baru nemuin, mohon dukungannya, mohon like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel gue. Semakin banyak orang yang nonton, semakin sering juga gue upload. Kisah ini kiriman dari seorang makhluk fana tentang kakeknya yang mengalami hal-hal mengerikan. Teman-teman yang manis, inilah kisah fana. Kisah fana kali ini dikirimkan oleh seorang makhluk fana bernama Semi. Kejadiannya tahun 2009. Saat itu Semi sedang duduk di bangku kelas 1 SMP. Waktu itu Semi ini kan masih kecil, jadi dia itu nggak pegang HP juga, jadi dia nggak bisa ngerekam kejadian-kejadian saat itu. Semi bilang katanya benar-benar aneh, penuh dengan huru hara dan lain sebagainya. Kalau seandainya saat itu ada handphone, mungkin dia akan mendokumentasikan itu. Semi tinggal di rumah kakek neneknya yang merupakan pensiunan TNI. Lokasi rumah kakek dan nenek saat itu terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Awalnya semuanya biasa-biasa aja, hingga pada suatu ketika kakek jatuh sakit dan keluarga bawa kakek ke dokter. Tapi anehnya, waktu itu dicek di dokter itu nggak ada penyakit, tapi kakek ini merasa kayak sakit-sakitan gitu, komplikasi. Orang-orang awalnya tuh mengira ya kakek namanya udah tua kan, ya sakit-sakitan wajar gitu. Tapi pas dicek ke dokter ini nggak ada penyakit. Sampai beberapa waktu kemudian setelah kakek ini sakit-sakitan, tiba-tiba mereka ini dikejutkan suara gedoran pintu. Brok, 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 brok. Pas dibuka itu nggak ada suara, nggak ada siapa-siapa maksudnya. Jadi suaranya itu kayak pintu yang digedor-gedor paksa gitu. Tapi pas dicek nggak ada orang sama sekali. Dan mereka awal-awal kayak mengabaikan itulah, nggak terlalu ambil pusing. Kemudian mereka dikejutkan ada suara hujan kerikil dan pasir. Jadi kayak di atas genteng itu ada suara kruk 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 gitu, kayak rame gitu. Kenapa hujan pasir dan hujan kerikil? Kenapa nggak hujan duit gitu kan? Itu sih gue juga mau. Mereka semakin merasa ini nih nggak beres. Ini tuh bukan penyakit biasa. Sampai mereka ini membawa kakek untuk berobat ke seorang ustadz gitulah, ulama. Waktu itu Pak Ustadz menggunakan metode memecahkan genteng. Jadi ada beberapa genteng di rumahnya Semi, di rumah kakek nenek Semi, itu dipecah-pecahin gitu. Semi waktu itu karena lagi sekolah, jadi dia nggak tahu gimana melakukannya gitu. Yang jelas ketika dia pulang, itu dia lihat genteng-gentengnya itu udah pada pecah-pecah, udah pada berserakan. Tapi sayangnya metode itu dirasa nggak cukup ampuh. Gangguan demi gangguan dan sakit kakek pun belum kunjung membaik. Gangguan itu masih ada dan mereka mencari pengobatan lain. Pada suatu hari mereka datang ke seorang orang pintar gitu. Mereka coba ngobatin di sana. Jadi si orang pintar itu menggunakan media telur dan kemudian telur itu kayak dimantrain. Ketika dipecahin telurnya, di dalamnya ada darah. Tapi sayangnya metode itu juga nggak berhasil. Akhirnya mereka nemuin metode lain
yaitu dengan ayam gitu. Jadi mereka datang ke paranormal lain dan paranormal itu menggunakan ayam sebagai medianya. Jadi ayam ini kayak di jampi gitulah, dimantrain, kemudian ayam itu kayak mati sendiri gitu. Jadi ayamnya ini seolah-olah adalah penggantian kakek. Jadi si ayam ini mati ini ibaratnya tuh jangan kakek yang lewat, jadi biar ayam ini aja mati, kayak gitulah kurang lebih. Tapi sayangnya pengobatan itu juga nggak berhasil, hingga akhirnya kakek ini diungsikan ke rumah keluarga, anggota keluarga yang lain. Jadi waktu itu mereka mengungsi ke anaknya kakek neneknya Semi, yang mana itu adalah tantenya Semi yang merupakan anak bungsu dari kakek nenek. Ketika di sana itu gangguan tuh nggak ada, karena dirasa aman, ya udah kakek biar tinggal di situ aja, sedangkan Semi dan neneknya itu balik ke rumah. Waktu pun berlalu hingga akhirnya kakek menghembuskan nafasnya yang terakhir. Anehnya, ketika kakek sudah meninggal dan dimakamkan, gangguan itu sudah hilang. Gangguan itu nggak pernah muncul lagi. Jadi kalau yang gue analisa, kayaknya ini memang ditujukannya untuk kakek aja seorang. Jadi ketika si target ini sudah sesuai dengan keinginan si pelaku, jadi gangguan itu udah hilang. Kecuali yang diteror satu keluarga. Jadi satu keluarga itu yang terus-menerus diteror gitu ya. Nenek sendiri pernah cerita beberapa ke Semi. Katanya nenek pernah lihat seperti bayangan hitam tinggi besar, terus kemudian ada juga sosok perempuan gitu selama teror itu. FYI, nenek juga sudah berpulang di tahun 2020. Jadi 1 tahunan setelah kakek meninggal, nenek juga meninggal. Ya semoga aja kakek dan nenek Semi mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan. Amin. Itu tadi kisah kakek Semi yang mengalami peristiwa yang mengerikan. Semoga kita semua terhindar dari segala malapetaka dan gangguan dari orang-orang jahat. Amin. Buat kalian yang mau berbagi cerita, boleh silakan kirim ke email gua dan pastikan ceritanya itu apa adanya dan juga rinci, lengkap, detail, supaya gua itu bisa membacakan dan membawakan ke pemirsa dengan jelas. Terima kasih Semi sudah mau berbagi cerita, dan buat teman-teman minta like, komen, dan subscribe-nya ya. Mungkin ada yang pernah ngalamin hal serupa, boleh komen di bawah. Thanks for watching, sampai jumpa di video selanjutnya.